Shalom. Shalom. Di nama Tuhan kita berkumpul lagi di tempat ini, tentunya dengan sukacita yang luar biasa. Kita bertemu satu dengan yang lain di tengah kesibukan kita, dan pastinya kita percaya bahwa semua karena campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Setiap kali saya dipercayakan untuk membawa renungan firman Tuhan pada persekutuan doa malam, seakan-akan hati saya ditawan begitu untuk berbicara atau mengangkat topik-topik tentang hal berdoa begitu. Dan tema renungan yang akan kita belajar bersama-sama pada malam hari ini yaitu doa yang berkenan. Alasan saya mengangkat tema ini karena saya melihat kita yang hadir di setiap minggunya dalam persekutuan doa malam, saya berani mengatakan bahwa kita adalah orang-orang yang punya kesadaran untuk berproses, orang-orang yang menuju pada suatu kedewasaan iman, atau bahkan kita telah dewasa rohani begitu. Apa yang menjadi tolak ukur saya berani mengklaim itu sepihak? Karena saya melihat dari sekian banyaknya jemaat di gereja Oikumene IMIP, namun hanya sebagian kecil kita yang aktif begitu setiap minggu. Saya juga melihat orang-orang yang aktif setiap minggu begitu, walaupun minggu ini saya lihat ada yang baru begitu selama bergabung. Dan yang kedua juga saya melihat apa yang menjadi tolak ukur saya mengatakan kita yang hadir ini adalah orang-orang yang mau berproses dalam hal ini, bertumbuh secara rohani. Hal yang kedua, kita ini orang-orang yang banyak dari kita yang terlibat dalam pelayanan di tempat ini atau bahkan di luar juga. Itu adalah kesadaran kita bahwa betapa pentingnya bersekutu dan juga betapa pentingnya melayani. Hal itu membuat saya melihat bahwa kita yang hadir adalah orang-orang yang punya kerinduan untuk bertumbuh dewasa secara rohani, atau bahkan orang-orang yang telah dewasa secara rohani. Doa yang berkenan. Tidak ada yang salah dengan doa. Berdoa adalah baik. Namun alangkah baiknya jika kita tahu cara berdoa yang baik. Sama halnya dengan berkhotbah. Berkhotbah itu baik. Namun alangkah baiknya jika kita tahu cara untuk berkhotbah. Begitu pula melayani. Melayani itu baik. Namun alangkah baiknya jika kita tahu tata cara untuk melayani. Banyak dari kita di sini mungkin yang sudah kerja ya di dalam kawasan begitu, di dalam perusahaan. Ketika kita diberikan oleh atasan kita konten kerja, kita tidak dituntut untuk sekedar menyelesaikan pekerjaan itu. Namun kita juga dituntut untuk mengerjakannya sesuai dengan standar operasional perusahaan. Mengerjakan pekerjaan itu adalah baik. Namun alangkah baiknya jika kita mengerjakannya sesuai dengan standar operasional perusahaan. Saya harap teman-teman mampu menangkap apa maksud dari tema yang saya bawakan pada malam hari ini. Tidak ada yang salah dengan doa. Namun ketika kita mau bertumbuh dari segi rohani, kita sewajarnya memahami hal-hal yang lebih baik. Berdoa adalah baik, tapi alangkah baiknya jika kita tahu cara untuk berdoa. Maka dari itu saya mengangkat tema doa yang berkenan. Mari kita buka Alkitab kita yang akan mendasari firman Tuhan pada malam hari ini. Matius pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-13. Kita baca bersama-sama dalam hitungan ketiga, 2, 3. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih atas kerjasamanya teman-teman. Ketika kita melihat perikop ini, ya, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul perikop yaitu hal berdoa. Sebelum Yesus mengajarkan doa ini, Yesus mengajarkan bahwa ketika kita mau berdoa, ya, jangan seperti orang-orang munafik yang berdoa di tikungan-tikungan, ya. Alangkah baiknya jika kita berdoa di dalam kamar, di tempat yang tersembunyi, supaya Bapa yang tersembunyi itu mendengar dan menjawab doa kita. Begitu pula Yesus berkata berdoa itu tidak usah bertele-tele. Lalu Yesus mengajarkan doa Bapa kami ini. Saya mau melihat doa Bapa kami ini, Yesus sedang tidak mengajarkan kata-kata untuk berdoa, tapi pola dari berdoa itu sendiri. Yesus mengajarkan kepada muridnya pola untuk berdoa. Ada beberapa poin ya yang saya ambil.
mengenai doa yang berkenan. Ya, dalam ayat yang ke-9 dikatakan, Bapa kami yang di sorga. Maka poin yang pertama, doa yang berkenan adalah si pendoa harus memposisikan diri sebagai seorang anak. Ini amatlah penting. Sebagai seorang pendoa kita memposisikan diri sebagai seorang anak. Apa artinya sebagai seorang anak? Tentu banyak artinya. Namun saya mengambil 3 poin. Sebagai seorang anak kita harus mengenal dengan benar Bapa. Yang kedua, kita harus memiliki relasi yang baik dengan Bapa. Dan yang ketiga, kita harus memiliki penundukan diri kepada Sang Bapa. Pengenalan yang benar dan relasi yang baik amatlah penting kita sebagai pendoa. Kita harus benar-benar paham memposisikan diri sebagai seorang anak. Seorang anak harus mengenal. Seorang anak harus memiliki relasi. Mengenal dan memiliki relasi dengan Bapa. Saya pikir kerinduan kita datang untuk bersekutu. Seharusnya kita telah memiliki poin ini. Telah mengenal Sang Bapa, telah memiliki relasi dengan Sang Bapa. Pengenalan yang benar dan relasi yang benar seharusnya menjadi fondasi kita untuk datang berseru kepada Bapa. Untuk datang menyapa dalam doa kita, dalam doa-doa pribadi kita. Bapa kami yang di sorga. Jangan sampai ketika kita menyapa, kita sudah Kristen bertahun-tahun ya teman-teman, tapi ketika kita datang menyapa, bertahun-tahun kita menyapa Bapa kami yang di sorga, ternyata Bapa yang di atas melihat ke bawah, siapa komiu ini? Karena tidak adanya pengenalan dan tidak adanya relasi. Akan lebih bahayanya lagi ketika kita datang berseru kepada Bapa kami yang di sorga. Lalu jawaban Sang Bapa, aku tidak mengenal engkau, nyala engkau, pembuat kejahatan. Kita masuk kepada poin penundukan diri sebagai seorang anak. Sebagai pendoa kita harus memposisikan diri sebagai seorang anak. Artinya kita datang dengan penundukan diri. Penundukan diri berbicara tentang apa? Apa yang Yesus katakan, apa yang Bapa katakan, itu yang anak lakukan. Penundukan diri. Ini bukan hal yang mudah sebagai seorang Kristen. Tentunya akan sangat sulit. Ya, sulit bukan berarti tidak bisa. Ini tugas kita sebagai seorang percaya. Apalagi kita orang-orang yang suka atau orang-orang yang rindu berdoa, yang sering membangun relasi kita dengan Tuhan dalam hal berdoa. Kita tidak boleh mengabaikan poin penundukan diri ini. Penundukan diri berarti kita benar-benar sadar Bapa itu ada di atas kita dan kita berada di bawah. Apa bahayanya jika kita tidak memiliki rasa penundukan diri kepada Sang Bapa? Jangan sampai selama ini kita berdoa kita tidak datang seperti seorang anak, tapi kita datang seperti seorang majikan, seperti seorang bos yang datang kepada anak buahnya, yang datang kepada pembantunya. Tolong saya butuh ini, sediakan. Tolong saya butuh ini, sediakan. Tuhan bukan pembantu kita. Penundukan diri ini penting, memberi kesadaran kepada kita bahwa kita ini menghadap kepada tata yang ilahi, Allah yang maha tinggi, dan kita sadar penuh dengan kesadaran kita ini orang yang sangat rendah. Kalau kita mengabaikan rasa penundukan diri kepada Allah lewat doa kita, kita tidak tampil seperti seorang anak, kita justru tampil seperti seorang majikan yang sedang memerintah pembantunya, seperti seorang bos yang memerintah anak buahnya. Ini amatlah keliru begitu. Kita datang seperti seorang anak, penundukan diri. Apapun jawaban doa kita, kalau kita sudah paham konsep penundukan diri, kita tidak akan kecewa. Tapi kalau kita datang seperti seorang majikan, kita datang seperti seorang bos, kita bisa saja kecewa bahkan meninggalkan Tuhan karena jawaban yang kita dapat tidak sesuai. Poin yang pertama ya dari kalimat Bapa kami yang di surga, menyapa Sang Bapa berarti si pendoa harus benar memposisikan diri sebagai seorang anak. Pengenalan yang benar, relasi yang baik, rasa penundukan diri. Poin yang kedua, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi poin yang kedua yaitu doa yang berkenan adalah doa yang menempatkan kepentingan Tuhan di atas kepentingan kita sendiri. Doa Bapa kami mengajarkan kepada kita ya, Bapa kami yang di surga, lalu dilanjutkan dengan kalimat dikuduskanlah namamu,
datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Doa Bapa kami tidak berbicara tentang Bapa kami yang di surga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Namun diawali dengan kalimat pengagungan. Maka itu poin yang kedua, doa yang berkenan, yaitu menempatkan kepentingan Tuhan di atas kepentingan kita sendiri. Bagaimana dengan doa-doa pribadi kita selama ini? Banyak dari kita yang sudah terlibat dalam pelayanan, ya. Kita adalah pelaku-pelaku pekerjaan Tuhan begitu. Seharusnya kita telah mendoakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, entah di tempat ini ataupun di luar sana. Sudahkah kita mendoakan kedua ibu pendeta yang mendampingi ke pertumbuhan rohani kita di tempat ini? Sudahkah kita mendoakan persekutuan-persekutuan agar jiwa-jiwa baru datang di tempat ini dalam doa-doa pribadi kita? Pola yang diajarkan dalam doa Bapa kami memprioritaskan pekerjaan Tuhan, namun tidak mengabaikan kepentingan kita, tapi memiliki skala prioritas yang pasti, yaitu menempatkan kepentingan Tuhan di atas kepentingan kita sendiri. Poin yang ketiga, doa yang berkenan, yaitu doa yang tidak egois. Dalam hal ini, dalam hal meminta, tidak ada yang salah dengan meminta dalam doa. Doa adalah wadah tempat di mana kita mengeluarkan keluh kesah kita sebagai orang percaya, tempat di mana kita meminta pertolongan kepada Tuhan, ya. Semua lewat doa. Namun jika kita melihat pola dalam doa Bapa kami, ya, di situ dikatakan Bapa kami yang di surga, berikanlah kami pada hari ini, ampunilah kami seperti kami juga telah mengampuni, jangan membawa kami, tetapi lepaskanlah kami. Di situ tidak berbicara Bapakku yang di surga, ampunilah aku, berikanlah aku, jauhkanlah aku. Dalam konsep doa Bapa kami yang diajarkan, di situ bukan menggunakan kata aku, melainkan kata jamak, yaitu kami. Maka dari itu doa yang berkenan, saya mengambil poin doa yang berkenan adalah doa yang tidak egois. Kita tidak boleh tutup mata dengan kesengsaraan orang-orang di sekitar kita. Kita tidak boleh menutup mata dengan kesengsaraan saudara-saudara kita. Kita harus peduli dengan mereka. Maka dari itu kita harus membawa mereka dalam doa-doa pribadi kita. Bahkan lebih daripada itu, kalau kita melihat dalam Matius 5 ayat yang ke-44, ya, dikatakan, aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Bukan sekedar berdoa untuk orang-orang yang kita sayangi, bukan sekedar berdoa untuk orang-orang yang telah sengsara, namun berdoa buat orang-orang yang telah menganiaya kita. Dalam Matius 5 ayat yang ke-44. Maka dari itu saya berani mengambil poin bahwa doa yang berkenan adalah doa yang tidak egois, yang juga bisa melihat kepentingan orang lain. Bukan berarti kita tidak perlu berdoa untuk kepentingan kita, perlu, tapi jangan sampai kita mengabaikan kepentingan orang lain juga dalam doa-doa kita. Lalu poin yang keempat, yaitu doa yang berkenan adalah doa yang tidak mengabaikan kepentingan rohani. Kalau kita lihat dalam Matius 6 ayatnya yang ke-11, ya, di situ dikatakan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, itu kepentingan jasmani. Namun di ayat yang ke-12, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, itu berbicara tentang kepentingan rohani. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Jadi doa yang berkenan tidak mengabaikan kepentingan rohani. Kalau kita berdoa, Tuhan kasih saya kesehatan, kasih saya kekuatan, saya masih kerja Tuhan, Tuhan tolong berikan saya kesehatan, kekuatan. Seharusnya juga kita berdoa, Tuhan
Berikan saya kesanggupan untuk bisa berdoa setiap hari. Berikan saya kesanggupan biar bisa konsisten baca Alkitab setiap hari. Berikan saya komitmen untuk bisa melayani Tuhan dengan tulus dimanapun Tuhan percayakan. Doa yang berkenan tidak mengabaikan kepentingan rohani. Nah teman-teman yang diberkati Tuhan, dari keempat poin ini, ya, harapan saya ini bisa menjadi terobosan baru dalam kehidupan kita, dalam hal ini dalam hal berdoa. Dan sebenarnya kehidupan rohani kita, pertumbuhan kehidupan rohani kita itu bisa kita lihat dalam hal berdoa. Saya ambil contoh analogi yang mungkin mendekat, ya, walaupun tidak mirip tapi mendekat, seperti orang makan begitu. Mungkin waktu kita kecil, kita lapar, kita hanya menangis begitu. Kita hanya menangis. Lalu mama papa bilang, oh kayaknya dia ini lapar, soalnya dia makan baru tadi pagi. Maka kita disuap. Seiring bertambahnya waktu, kita bertumbuh, kita lapar, kita sudah tidak menangis, kita sudah bilang, mama, papa, saya lapar. Mungkin kita masih disuap juga. Namun seiring berjalannya waktu, ketika kita lapar, kita tidak bilang lagi sama mama sama papa, kita langsung angkat tudung saji, langsung sendok nasi, ambil lauk pauk, langsung makan. Seiring berjalannya waktu lagi, mungkin kita sudah bisa masak. Kita sudah masak lagi. Kita persiapkan semua. Lalu semuanya telah siap, kita makan. Seiring bertambahnya waktu lagi, mungkin saat ini kita telah mencari sayurnya sendiri, pergi ke pasar, kita cari ikan sendiri, kita masak lagi sendiri. Lalu kita masak, sedia telah jadi, kita makan. Ada perubahan pola dari cara kita makan, karena adanya pertumbuhan kehidupan jasmani kita. Atau bahkan sering berjalannya waktu lagi nanti, kita sudah sedia semua segala sesuatu, tangan kita lagi yang menyuap ke mulut anak kita, karena kita telah punya anak begitu. Adanya perubahan dari pola makan, dari cara kita makan saja ada perubahan. Sebenarnya begitu juga dalam kehidupan rohani kita, dalam hal ini, dalam hal berdoa. Mungkin dulu kita berdoa, Tuhan tolong saya, Tuhan terima kasih, Tuhan sudah tolong saya, Tuhan tolong berikan saya kesehatan, berikan saya kekuatan, besok saya mau kerja. Namun tanpa kita sadari, cara kita berdoa itu sudah mulai ada peningkatan. Tuhan tolong saya, Tuhan terima kasih, Tuhan sudah tolong saya, tolong berikan saya kekuatan, berikan saya kesehatan, saya mau kerja besok. Tuhan, teman saya tadi cerita begini. Tuhan tolong dia supaya dia benar-benar lepas dari masalah hidupnya. Seiring seiring berjalannya waktu juga, kita sudah terlibat dalam pelayanan. Kita mulai berdoa, Tuhan terima kasih, Tuhan sudah tolong saya hari ini, besok saya mau pelayanan. Tuhan tolong urapi saya, urapi teman-teman saya, kiranya perjalanan besok berjalan lancar, nama Tuhan dipermuliakan. Mungkin dulu kita hanya berdoa untuk kepentingan kita, namun tanpa kita sadari, pertumbuhan kerohanian kita membawa kita untuk mendoakan orang lain, membawa kita untuk mendoakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Ini menjadi evaluasi buat kita tentunya. Cara kita berdoa, sudahkah kita mendoakan orang lain? Sudahkah kita mendoakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan? Silakan dijawab dalam kehidupan kita sehari-hari dan dijawab oleh diri kita sendiri. Dan sangat bersyukur kita diajarkan tentang doa yang berkenan itu dalam pola ibadah ini, ya. Kita berdoa untuk pemerintah, kita berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, kita berdoa untuk keberlangsungan pelayanan di tempat ini, kita berdoa untuk jemaat-jemaat, lalu kita berdoa untuk teman-teman kita di sebelah kiri, di sebelah kanan. Ternyata pola ibadah dalam persekutuan doa kita, pola doa yang kita gunakan dalam persekutuan doa pada malam hari ini dan minggu-minggu selanjutnya itu telah mengajarkan kita, dan minggu-minggu sebelumnya telah mengajarkan kepada kita pola doa yang berkenan. Sekali lagi, tidak ada yang salah dengan berdoa, namun alangkah baiknya jika kita paham betul cara berdoa yang baik. Mungkin ini saja dari renungan kita pada malam hari ini. Kita tutup dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat hari ini. Terima kasih buat firman-Mu telah mengajarkan kami untuk terus mengingat Engkau, terus mendoakan pekerjaan Tuhan, terus
mendoakan saudara-saudara kami, terus mendoakan pertumbuhan rohani kami. Tuhan didik kami, ajar kami Tuhan, supaya kami mampu berdoa seperti seorang anak. Kami mampu mengenal Engkau, kami mampu membangun relasi yang baik dengan Engkau. Terlebih khusus Tuhan, kami datang penuh dengan penundukan diri. Tuhan tolong mampukan kami Tuhan. Kiranya firman-Mu ini Tuhan menjadi pondasi dalam kehidupan kami. Tuntun kehidupan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin.